Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Saya katakan itu tidak benar. Baru 6 bulan memimpin, Prabowo Subianto langsung dihadapkan pada berbagai badai politik. Dari isu matahari kembar, tudingan presiden boneka, hingga tekanan dari purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan wakil presiden. Politik dan keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana. Melalui Wiranto, ia menyatakan menghargai kritik, namun negara tak boleh gaduh. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Tak lama setelah munculnya 8 tuntutan purnawirawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merombak jajaran perwira tingginya. Total 237 perwira dimutasi, salah satunya Letjen Kunto Arisibowo, putra Trisutrisno. Dalam surat mutasi, Letjen Kunto dipindah jabatan dari Pangkogap Wilhan I menjadi staf khusus Kasat. Posisinya digantikan Laksamana Muda Hersan, mantan ajudan Presiden Jokowi. Tapi keesokan harinya, mutasi itu dianulir. Letjen Kunto tetap menjabat Pangkogap Wilhan I. Manuver maju mundur ini memicu spekulasi, mengingat peran Trisutrisno dalam pernyataan Forum Purnawirawan. Apalagi Letjen Kunto baru menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I sejak 7 Januari 2025, atau sekitar 4 bulan. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Christomay Sianturi angkat bicara, menepis semua spekulasi. Berarti tidak ada sangkut pautnya segala macam soal petisi 8 yang sama purnawirawan gitu. Tak ada sama sekali, Dos. Ini murni karena memang karena kebutuhan organisasi ada, orang juga mau mengasumsikan, oh itu kan di staf khusus kan. So, pasti di PTS kan, apa di kota kan, ya belum tentu, udah pasti itu. Yang namanya staf khusus, kita belum tentu juga harus di kota kan. Mungkin dia sedang menunggu jabatan lain berikutnya. Isu-isu yang berkembang itu, istilahnya namanya cocokologi, dicocokkan digantung-gantung gitu. Ilmu, gara-gara Pak Kunto, anaknya Pak Trisutrisno, Bang Trisutrisno kebetulan kemarin para tangani para orang purnawirawan itu, penggantinya Pak Hersan, mantan ajudan sebenarnya Pak zaman Pak Jokowi. Itu kan tadi saya bilang ilmu cocok-cocokan aja, ya, nggak ada kaitan sebenarnya itu. Di balik dinamika mutasi, spekulasi soal faksi di tubuh TNI makin nyaring terdengar. Sumber kumparan menyebut istilah geng Hambalang dan geng Solo bukan sekedar mitos. Tapi menurutnya, membaca peta loyalitas perwira tinggi tak sesederhana itu. Banyak perwira yang naik bintang di era Jokowi dan kini menjabat atas keputusan Prabowo. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ikut tersorot. Dalam karir militernya, ia punya jejak panjang bersama Presiden Jokowi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, sekaligus Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan merespons tegas ketika ditanyai terkait isu pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto. Karena ada teguran dari Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Joko Widodo, Presiden ke-7 RI yang juga ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga angkat suara. Ia menegaskan tak cawe-cawe. Mutasi TNI sepenuhnya urusan internal militer. Pengamat militer menilai, membaca peta loyalitas di tubuh TNI tak bisa sekedar mengandalkan riwayat jabatan atau kedekatan personal. TNI sudah terbiasa dengan dinamika perubahan kepentingan. Ya, persepsi publik ya seperti itu kan tidak terelak. Vaksin itu nggak menyembuhkan apa-apa kok. Sejak kapan vaksin bisa menyembuhkan? Vaksin itu ibaratkan vitamin, Bang. Kayak vitamin. Kalau kau nggak makan, kau minum vitamin sehari 1 kali divaksin,
atau sebulan 1 kali divaksin, kau nggak makan tetap aja asam lambung naik, Bang. Asam Ya lambung naik, salah, kena ya semua. salah. Bukan Kalau TBC aja, vaksin, ginjal kau, kalau jantung Diam vaksin, dulu kena. Renal, diam dulu Renal, nanti dulu Renal, nanti dulu Renal. Lanjut Bang Sama Fatar. aja gitu loh, kan. Nggak ada gunanya vaksin itu gitu loh, kan. Jadi vaksin itu hanya untuk menambah ibaratkan vitamin supaya kekebalan tubuh. Tetapi apa? Dasarnya itu kita juga harus makan yang sehat, makan yang bergizi, hidup yang sehat, pola hidup yang bagus gitu loh, kan. Nah, itu dijamin pemerintah. Gimana caranya orang mau hidupnya sehat kalau seandainya tiap hari diperepetin sama bininya gara-gara gak ada kerjaan? Gimana mau hidup sehat? Mau makannya aja luntang-lantung, hidup di pinggiran sungai. Wajar kalau kena penyakit. Bukan TBC aja. Kudis, kurap, semua kena. Terus ada vaksin kudis juga nanti. Kan bukan begitu cara menyelesaikan masalah gitu loh, kan. Apa yang membuat itu tuh? Selesaikan masalah itu. Atas kemiskinan itu. Buat pola hidup yang sehat untuk masyarakat. Buat ketenangan, kepastian hukum. Nah, itu yang harusnya yang lebih kedepankan. Bukan hanya untuk vaksin aja itu kan. Coba perhatikan, vaksin ini siapa orang di balik layarnya? Dari mulai COVID-19, habis itu mau ada lagi vaksin jenis baru. Terus sekarang kontrak lagi vaksin TBC. Siapa orang belakangnya? Dari mulai vaksin yang waktu itu flu babi itu. Siapa orang belakangnya? Sama-sama aja Bill Gates semua kok. Siapa mau bantah? Orang-orang itu juga kok memainkan itu. Hati ini bisnis. Lalu kita mau menyerahkan diri kita hanya untuk jadi bahan bisnis orang. Kan tolol. Kalau seandainya manusia yang merdeka, silakan tolak. Kalau seandainya nganggap dirinya binatang, silakan kau yang vaksin sendiri. Kau yang jadi uji coba. Kau nganggap diri kau binatang, jangan salahkan nanti ketika kau sakit itu kan. Mendumel ya makan kau sendiri. Kan gitu aja. Gitu aja. Woi. Oke, terima kasih Mas Partan. Wih, mantap kali ini. Oke, ke Bang MK, silakan Bang MK. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan. Suaranya mendem Bang MK suaranya mendem. Ya baik, terima kasih atas Nah. kesempatan terkait dengan tema pembicaraan pagi ini vaksin. Mungkin sebelum saya masuk, saya ingin menyatakan bahwa benar yang disampaikan saudara di samping saya, bahwa tidak ada urgensi apapun negara bisa mengambil satu langkah atau cara yang membodohi kehidupan kita berbangsa, pada akhirnya berimbas pada kehidupan rakyat kecil. Saat ini dalam sektor kesehatan memang Indonesia sedang biasa-biasa saja. Mengapa pemerintah menerima tawaran vaksin ini? Apalagi drama yang harus disuguhkan di belakang layar sampai di depan layar. Jadi justru pemerintah harus berpikir hari ini ratusan anak bangsa yang menangis terseduh-seduh, tidak sarapan di pagi hari, tidak makan di malam hari. Ini yang justru penyelenggara negara yang berpikir bagaimana caranya untuk bisa kembali mengangkat harkat dan martabat anak negeri. Tidak ada urgensi TBC ini. Mengapa pemerintah harus menerima tawaran ini? Jadi sangat disayangkan. Terlalu banyak presiden memelihara para penjilat di sekelilingnya, sehingga beginilah imbas daripada kehidupan berbangsa. Kita sudah disuguhkan 10 tahun dengan cara yang tidak sehat, karena presiden di periode lama juga sering memelihara para penjilat, sehingga terlalu banyak dibreak oleh mereka yang tidak memiliki kehidupan berbangsa yang baik, mereka yang tidak dilatar belakang dengan sumber daya manusia yang baik, sehingga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kelompok-kelompok oligarki, kelompok-kelompok tertentu. Ini yang sangat kita sayangkan. Lalu yang kedua, benar juga yang disampaikan saudara saya bahwa jika alat uji coba itu hanya 2 faktor saja. Uji coba itu bisa dilakukan terhadap barang benda mati, yaitu alat, bisa motor, bisa mobil. Kemudian kalau di sektor orang yang bernyawa itu adalah hewan. Jadi jangan sampai manusia dijadikan alat uji coba. Itu konyol, dungu cara berpikirnya. Karena manusia itu memiliki satu nilai yang melekat pada tubuh manusia yang tidak bisa dikangkangi oleh siapapun di dunia ini. Dia hak hidup atas diciptanya oleh Tuhan,
dan mati karena Tuhan. Itu aja. Tidak bisa diambil untuk menjadi contoh atau uji coba. Uji coba itu benda mati. Jadi mohon kepada teman-teman jangan sampai nyawa seseorang atau insan manusia diambil menjadi uji coba. Itu konyol cara berpikirnya. Untuk sementara di situ, host. Nanti saya akan tambah lagi. Terima kasih atas kesempatan. Oke, terima kasih Bang MK, terima kasih. Oke, kita ke Bang Rawing. Sudah selesai belum Bang Rawing makannya? Oh, masih makan Bang Rawing ya. Oke, kita ke Bang Renal. Silakan Bang Renal, dia buka mic-nya. Selamat siang. Bang Renal. Oh ya 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 ya. Silakan Bang. Iya sih. Emang kalau ngelihat apa pemerintah kayak gitu ya wajar kalian pada Waalaikumsalam warahmatullahi marah-marah. wabarakatuh. Seolah-olah nggak pro rakyat gitu kan. Tapi kalau misalkan apa dilihat dari positifnya pemerintah pengennya rakyat sehat-sehat itu. Salah satu upayanya ya vaksin itu gitu. Upaya. Mudah-mudahan tidak memaksa gitu kan. Kayak Oh, COVID tujuannya waktu memang itu bagus ya Bang Renal ya. Tujuan pemerintah itu memang bagus ya. niatnya bagus, mungkin perjalanannya belum tentu bagus. Ya kayak COVID waktu itu, COVID itu pemerintah mau menyembunyikan istilahnya COVID, tapi Anies waktu itu langsung mencuatkan bahwa ada COVID. Akhirnya dibuka semua. Kalau dibuka semua, otomatis kan pengen menanggulangi, lah itu dengan cara apa? Lah itu, lah perjalanannya itulah. Masih ingat kan COVID waktu itu di DKI Jakarta pertama kali diungkap, kan Anies mengungkap itu. Jadinya waktu itu pemerintah pusat kayak nggak mau ketinggalan gitu. Ada di Depok lah kayak diungkap. Nah, itulah jadi gagap semuanya. Semua nggak ada pengalaman tentang COVID kan gitu. Gitu. Waktu awal-awalnya pemerintah pusat mau menyembunyikan, mau disuruh dengan cara berobat tradisional kayak gitu-gitu kan. Pemerintah pusat itu. Nah, kalau udah gagap gitu kan semuanya nggak ada pengalaman untuk penanganan COVID. Nah, mereka semua pengennya cepat ditangani. Kalau nggak cepat pasti disalahkan. Ketika cepat gagap disalahkan juga kan gitu. Niat baik pasti pemerintah punya niat baik. Lah, dalam perjalanannya itulah yang kita perlu kritisi kan gitu. Nah, saya setuju kritis-kritis itu ya setuju aja biar pemerintah tuh berhati-hati gitu. Baik, baguslah kalau emang banyak yang kritis. Tapi mudah-mudahan jangan cara mencemarkan nama baik, menuduh itu jangan. Kritis bagus, membangun. Harus ada yang kritis gitu. Kalau enggak ya namanya penyelenggara ya, bukan satu orang dua orang. Pelaksananya di lapangan malah bisa memanfaatkan. Contoh COVID, begitu ada sakit dikit aja dibilang COVID, padahal belum tentu COVID. Itu di lapangannya. Tapi di level yang tertinggi menteri ke atas belum tentu niatnya begitu. Kan itu. Itu berarti Tapi kesalahan saat yang di itu bawah kok, ya. Kesalahan yang di bawah ya, ya. Kesalahan yang yang di di bawah ya. lapangan tuh seperti itu. Keputusan di atas perjalanannya di lapangan tuh belum tentu seperti itu gitu loh. Belum tentu apa yang dimaksudkan pusat bisa belum tentu gitu loh. Di level dirjen ke bawah itu kadang-kadang kan takut dimarahin gitu kan. Begitu takut dimarahin, ambillah itu mereka keputusan-keputusan yang kira-kira pengennya cepat aja. Yang pusat ya pengen cepat memang gitu. Tapi kan dengan menakut-nakuti masyarakat ambulan ke sana kemari itu ya saya dengar sendiri, jalan sendiri, ngelihat sendiri. Sehingga masyarakat juga takut. Begitu sakit sedikit juga dia juga maunya juga cepat ditangani gitu kan. Semuanya gagap gitu loh. Tapi bagus, pada kritis itu bagus pada dasarnya. Tapi jangan sampai kejadian-kejadian memfitnah, kejadian-kejadian istilahnya jadi menuduh segala macam yang terjadi. Biasanya itu para enggak. pembenci, Nanti kalau, Bang Renal. Biasanya itu para pembenci itu, Bang. ya Lanjut. wajar kehidupan di masyarakat, namanya negara besar ya. Ada yang benci, ada yang membabi buta mendukung, membabi buta membenci itu ya wajar-wajar aja. Tapi harus pada proporsinya gitu aja.
Begini Bang Renal. Waduh, Bang Jangan Waliawan dulu ini Agung. masalah ini. Apa sih Agung nggak jelas kau? Ya, silakan. Kan lu kau tuh. Oke. Bang Banteng silakan Bang Banteng. Bang Rawing kalau udah selesai dibuka aja mic-nya ya Bang Rawing. Oke. Silakan Bang Banteng.